Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Ogi akan bahas terkait dengan hiburan Sugro yang materinya tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Langsung aja kita lanjut ke nomor 1. Ini ada 4x plus 7 sama dengan 7x tambah 22. Persamaannya tentukan nilai x plus 10. Jelas ini harus tahu dulu nilai x nya berapa ya. Kalau misalkan mau cari tahu nilai x nya, kalian tinggal selesaikan si persamaan ini. Jadi ini 4x, ini pindah sini ya, jadi negatif 7x. Sorry, ini ya terlalu tebal ininya, turunin dulu. 4x min 7x ya, sama dengan yang 7 kita pindahin sini, jadi 22 dikurangi 7, itu kan ya. 4 dikurangi 7 berarti jadi negatif 3x. Ini berarti jadi berapa? 22 dikurang 7, 15 ya? Iya nggak sih? Ya 15 benar. Jadi x nya sama dengan 15 dibagi negatif 3, sehingga hasilnya jadi negatif 5. Bukan ini jawabannya, karena ini baru dapat nilai x nya doang. Yang ditanyakan x plus 10, ya udah tinggal tambahin aja ya. Si x nya tadi jadi negatif 5 ditambah 10. Nah, hitung sendirilah ya hasilnya berapa tuh. Lanjut nomor 2, kalian harus selesaikan dulu si persamaan ini untuk menentukan si x nya ya. Nantinya bisa kalian tentukan hasil dari k tambah 6. Pak, kok tiba-tiba jadi k plus 6? Jadi maksudnya k itu adalah penyelesaian dari si persamaan ini. Maksudnya menyelesaikan itu adalah kalian harus cari tahu dulu nilai x di sini tuh sama dengan berapa ya. Jadi kita rapiin dulu, ini harus ada dikali pelangi dulu ya. 3x plus 4 nya tetap, berarti ini 2 kali x nya jadi 2x, 2 kali negatif 4 nya jadi negatif 8. Kita rapiin, berarti ini 3x, 2 nya pindah sini ya, minus 2x sama dengan minus 8 kurang 4. Ini jadi x, ini jadi negatif 12. Nah, si x sama dengan negatif 12 nya itu adalah penyelesaian dari persamaan tadi, sehingga kita bisa bilang bahwa si x nya itu sebagai k nya ya, k nya itu ada negatif 12. Nah, udah dapet si k nya negatif 12, ya udah tinggal hitung aja ini berapa tuh ya. Jadi negatif 12 ditambah 6. Nah, hitung sendiri ya hasilnya berapa. Nomor 3 itu sama kayak nomor 2 tadi ya, kalian harus kali pelangin dulu ininya. Jadi 4x dikurangi 8 tambah 3 sama dengan 2x dikurangi 6. Ini kalian tentukan selanjutkan penyelesaiannya atau proses aljabarnya, sehingga nanti dapetin nilai si x nya adalah berapa. Nanti ketika x nya udah ketemu, lanjut masukkan aja ini 2x tambah 3, artinya ini 2 dikali x nya ya. X nya tuh nanti berapa hasilnya, ditambah ini x nya berapa gitu, ditambah 3 gitu. Nanti hitung sendiri hasilnya. Baik, lanjut yang nomor 4. Ini tentang pertidaksamaan. Prinsipnya sama aja, jadi binar ruas tadi juga boleh gitu digunakan. Konsepnya kalian bisa selesaikan dulu ini, jadinya 10x dikurangi 12 ya. Dilanjut negatif kali 2x jadi negatif 2x. Ini negatif kali negatif jadi plus 4x. 4 doang ya, nggak ada x nya. Plus 4 kecil dari 8. Dirapihin, ini 10 sama ini kan berarti jadi jadi 8x ya. 12 sama 4 berarti jadi negatif 8. Nah gitu, lanjutin, ini kita pindahin ke sebelah kanan, berarti jadi 8 tambah 8 jadinya 16. Dapat deh si x nya sama dengan berapa tuh, x kecil dari 16 dibagi 8. Nah udah, hitung sendiri ya, 16 bagi 8 berapa tuh. Nomor 5 sama ya, ini jadi pokoknya terus dulu soalnya lah. Balik, ini 8x dikurangi 3 jadi 2x dikurang 8x besar dari sama dengan 3. Ini negatif 3 yang ini maksudnya ya. Terus ini 3 nya pindah ke sini jadi negatif 3. Oke. Ini jadi negatif 6x besar dari sama dengan negatif 6. Nah, hati-hati, ada catatan khusus untuk pertidaksamaan ketika nilai si koefisien ini tuh negatif. Kalau negatif, tanda dibalik ya.
Jadi di sini si tanda yang ininya tuh ditukar posisinya, jadi awalnya ke kanannya, jadi ke sebelah kiri, jadi kecil dari. Nah gini ya, negatif 6 dibagi negatif 6 gitu ya, jadi X nya kecil dari sama dengan 1 ya. Hati-hati, ini boleh ditulis di catatan kecil ya kalau misalkan si tanda ininya negatif. Kalau ini negatif gimana ya, nggak dilihat ya, nggak dipedulikan apakah dia negatif atau positif untuk yang sebelah sini. Yang penting mah lihat yang bagian sininya, yang bagian sininya nih yang ini maksudnya. Kalau dia negatif dia tandanya balik, kalau misalkan positif nggak usah gitu ya, biarin aja si tandanya. Lanjut yang nomor 6. Begitu dulu soalnya 3x kurang dikurangi 3 kecil besar dari 21 tambah 5x. 3x ini kurang 5x ya, besar dari 21 tambah 3. Lanjut, ini jadi negatif 2x besar dari sama dengan 24. Nah karena di sininya tandanya negatif, berarti dibalik ya, jadi x nya besar dari 24 per negatif 2, jadi x nya minus 4. Kok minus 4? Negatif 12 ya harusnya. Baik Pak, di sini nggak ada jawaban yang kayak di ini ya. Jawabannya tuh pakai notasi himpunan. Jadi kalian harus terjemahkan dulu nih arti ini tuh maksudnya apa. Kalau misalkan di sininya kecil dari ya, artinya kalian harus cari tahu bilangan apa saja yang lebih kecil dari atau sama dengan negatif 12. Nah negatif 12 tuh yang lebih kecil dari dia tuh ada negatif 13, 14, 15 dan seterusnya. Berarti yang C jawabannya. Kenapa ini 12-nya ketulis juga? Karena di sini ada tanda sama dengannya ya. Ini yang bagian bawah ini nih. Nah, yang kecil itu adalah tanda sama dengan. Jadi artinya si negatif 12-nya itu harus dituliskan juga selain dari yang tadi angka-angka yang kurang dari 12-nya. Nomor 7 sama kayak nomor 6 ya. Pogi nggak akan bahas di sini, silakan lanjutkan sendiri. Nomor 8 penyelesaian dari ini kalian harus kali pelangi dulu si 3/5 nya ke sini masing-masing. Jadi ini 3x per 5 ya, 3/5 kali 2 jadi negatif 6/5, jadi 3 nya kalikan dengan 2. Lanjut sama dengan 1/4 x tambah 3. Kalau kalian alergi sama pecahan, bisa kalian gunakan trik ini, kalikan dengan si penyebutnya. Di sini penyebutnya itu adalah 5 dan 4. Nah kalau misalkan 5 dan 4 dikalikan itu kan jadi 20, sehingga kalikan semuanya dengan angka 20 supaya nanti pas penyelesaiannya itu sudah tidak ada lagi pecahannya. Buktinya gimana, coba kita lakuin ya. Ini 20 dibagi 5 dulu, yang ini nih 20 bagi 5 kan 4 kali 3 kaliin ke atas nih kali 3x, berarti jadi 4x ya, jadi 12x nih, 12x dikurangi 20 dibagi 5 4 kali 6 berarti 24 sama dengan 20. Sekarang bagi 4 ya, 20 bagi 4 berarti jadi 5 kali 1 jadi 5x tambah 3 kali 20 60 ya. Ini kalian tinggal selesaikan sendiri lah ya, lanjutkan pokoknya sampai ketemu x nya sama dengan berapa. Nomor 9 sama kayak nomor sebelumnya, gunakan trik yang kalikan dengan penyebutnya. Kalau yang ini berarti kalian harus rapihin dulu, ini kali pelangin dulu dua-duanya. Jadi ini hasilnya 1/3 kali x jadi jadi x per 3 ditambah 1 kali 5 jadi 5/3 sama dengan setengah kali 2 berarti jadi 1 ya, atau ini 2 kali 1 kali 2 kan jadi 2 ya, 2/2 x. Nah ini bisa tulis 1 aja jadi x doang, dikurangi 1/2 kali 1 jadi 1/2. Nah ini berarti kalian mau dihilangkan penyebutnya, kaliin dengan 6 ya. 6 dapat dari mana? Dapat dari 3 kali 2 gitu. Sip, tinggal nanti dilanjut aja
Jadi di sini 6 bagi 3 kaliin X. 6 bagi 3 kan 2, 2 kali X jadi 2X. Tambah 6 bagi 3 2, 2 kali 5 10. Ini 6X dikurangi 3. Lanjutin deh sendiri lah ya. Nah, tentuin si X nya nilainya berapa. 10 sama kayak nomor sebelumnya. Ini kaliin 7 aja semuanya ya. 7 bagi 7 jadi 1, 1 kali 2 berarti jadi tetap 2. Ini karena nempel jadi cukup dikaliin dengan 2-nya saja tadi tuh ya. Kecil dari 7 bagi 7 1, 1 kali 2 jadi 2. Nah, ini kali pelangi dulu, nanti 2X dikurangi 8 kecil dari 2. Pindah luas nanti ketemu jawabannya. 11. Ini kali pelangi dulu. Sama ya kayak nomor berapa tadi tuh, nomor 9 lah ya. Nah, silakan kalian lanjutin sendiri aja untuk penyelesaiannya. Ini dikaliin penyebutnya lagi ya biar hilang pecahannya. Nomor 12, panjang sisi-sisi sebuah segitiga berturut-turut itu 2X kurang 6 dan seterusnya. Keliling segitiganya 49, panjang sisi terpendeknya berapa? Ini tuh sebetulnya sudah ada panjangnya, itu panjang sisi-sisinya maksudnya ya, ini terus ini dan ini, tapi dia masih ada X-nya sehingga kita harus cari tahu dulu nilai X-nya berapa supaya kita bisa tahu mana sisi yang terpendek di antara tiga sisi tersebut. Caranya gimana? Kalian bisa gunakan informasi ini nih, keliling segitiga tuh 49 katanya tuh. Kalau misalnya mau menghitung sekeliling kan kalian tinggal tambahin aja ya sisi A, sisi yang segitiganya, sisi B tambah sisi C sama dengan kelilingnya tuh 49. Kita anggap ini sebagai A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi di sini 2X dikurangi 6 ditambah X tambah 8 ditambah lagi 3X dikurangi 7 sama dengan 49. Terus rapihin 2 tambah 1 tambah 3 berarti jadi 6X. Terus negatif 6 tambah 8 2 dikurangi 7 berarti negatif 5 ya. Nah, ini berarti 6X sama dengan 49 tambah 5. 6X nya berarti ini 54, dapat X nya adalah 54 dibagi 6 jadi 9. Nah, tinggal kita tentuin si panjang sisi terpendeknya. Kalau misalkan X nya 9 berarti yang sisi ini yang A tadi adalah 2 kali 9 18, 18 dikurangi 6 12 ya. 13. Salah ya, 12 deh. Benar tadi. 2 kali 9 18, 18 ya. Oke, terus yang ini berarti jadi X 9 ya, 9 tambah 8 jadi 17. Kalau yang ini berarti 3 kali 9 27, 27 dikali dikurangi 7 jadi 20 dong yang ini. Sisi terpendeknya yang mana? Inilah gitu ya. Sip. Itu nomor 12, nomor 13 sama ini kayak nomor sebelumnya ya. Ini sebagai soal latihan kalian lah. Nomor 14. Persegi panjang punya panjangnya ini, lebarnya ini, kelilingnya segini, panjang dan lebarnya berapa? Sama kayak nomor sebelumnya, rumus keliling segitiga. Keliling persegi panjang tuh 2P ditambah 2L sama dengan keliling ya. 2P nya itu karena panjangnya 3X ditambah 10 ya diganti ininya 2 kali 3X plus 10 pakai tanda kurung ditambah 2 kali X plus 10. Oke, kelilingnya adalah 144. Ini kali pelangi dulu jadi 6X tambah 20. Yang ini kaliin dulu jadi 2X plus 20. Nah, oke. Rapihin, tentuin nilai X nya berapa. Nanti tinggal dicek aja panjangnya berapa. Panjang tuh yang sebelah sini persamaannya 3 kali X nya nanti berapa ditambah 10. Yang lebarnya tinggal X nya tambah 10. Ini sama kayak nomor sebelumnya ya. Pak Ogi kasih sebagai latihan aja, cobain sendiri. Oke. Kebun parapli bentuknya persegi panjang dan ukuran panjang diagonalnya ini dan ini. Panjang diagonalnya berapa?
Ya kalau misalnya mau nentuin panjangnya berapa, ya ini karena ada X-nya kita harus cari tahu dulu X-nya berapa. Karena ini bentuknya diagonal dan diagonal persegi panjang itu ukurannya sama pasti ya. Ini misalkan nih persegi panjang, diagonalnya itu kan ini ya, ini dan ini panjangnya sama ya. Jadi tinggal gini aja persamaannya. 5x min 15 ini persamaan diagonal yang pertama itu pasti sama dengan yang 3x plus 5, tinggal tukar-tukar aja posisinya, sehingga nanti dapetin nilai x nya berapa dan kemudian cek satu persatu, masukin ke sini atau ke ini, pilih salah satu aja lah, untuk nentuin panjang diagonalnya itu berapa aslinya. 17 ini perlu dikasih tahu dulu persamaan aljabarnya. Kebun untuk persegi panjang punya panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya. Kalau misalkan kita misalin lebarnya sebagai X lah ya, artinya yang panjangnya berarti kan jadi X plus 5 ya, karena 5 meter lebih dari lebarnya katanya tuh. Ya udah, tinggal tentukan si nilai X dan Y nya, lalu X dan Y nya, X nya doang. Nah X nya berapa, nanti kan ketemu panjang dan lebar itu berapa, nanti tinggal hitung luasnya. Ini sama kayak soal nomor sebelumnya, kayak soal nomor 15 tuh ya. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 75. Ya kita kalau misalkan sebutin bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya tuh ya. Kalau kita misalkan ini ada bilangan pertama, bilangan 1, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan kedua, 3, 1, 2, 3 nya ini kita misalkan suatu variabel, misalnya pilih yang bilangan keduanya X lah misalnya, bilangan setelahnya kan selalu X tambah 2 kan ya. Kan ini misalnya bilangannya 3, bilangan setelahnya itu kan tinggal ditambahin 2. Kalau bilangan sebelumnya berarti kan tinggal dikurangi 2 kan. Ini berarti yang bilangan satunya ini X dikurangi 2 kan ya. Nah tinggal tentuin nilai X nya ini berapa. Nah kita bisa tahu nilai X nya berapa dengan memanfaatkan informasi yang ini ya. Jumlah 3 bilangan ganjilnya itu adalah 75. Jadi ini X dikurangi 2 ditambah X, yang ini maksudnya ditambah lagi X tambah 2 itu sama dengan 75. Nanti tinggal hitung secara aljabar, nanti X nya akan dapat berapa tuh ya. Nah udah ketemu si X nya berapa, tinggal diinputkan ke sini. Bilangan pertama berarti jadi berapa, bilangan kedua jadi berapa, bilangan ketiga jadi berapa ya. Nanti kalian bisa tentukan jumlah bilangan terkecil dan terbesarnya itu adalah berapa. 19 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 108. Ini sama kayak soal sebelumnya ya. Nah, soal nomor 18 tinggal copy paste caranya, angkanya diganti disesuaikan. Umur Doni sekarang 30 tahun. Pada 6 tahun yang lalu umur Doni 3 kali umur Dina. Umur Dina sekarang berapa katanya? Umur Doni sekarang 6 tahun. 30 tahun. Oke, 6 tahun yang lalu berarti umur Doni itu 6 tahun yang lalu. Doni itu usianya 24 ya. Umur Dinanya nggak tahu berapa. Misalkan Dina itu kita misalkan X lah ya. Nah katanya 6 tahun yang lalu ini umur Dina itu, umur Dina yang X ini, umur Doninya ya, umur Doni itu yang 24 ini tuh 3 kali usianya Dina, yaitu X ya. Tinggal ketemu deh nilai X nya nanti berapa. 24 dibagi 3 nih, jadi X nya 68. Nah ini 6 tahun yang lalu ya. Nah berarti umur Dina sekarang berapa? Nah itu ya, sok silakan jawab sendiri ya. Gitu aja untuk pembahasan PLSP dan PTLSP. Pak Ogi nggak akan bahas untuk esainya, karena ini yang esainya pun sebetulnya kalian bisa hitung sendiri ya, karena mirip-mirip kayak yang soal di PG di bagian akhir. Ya mudah-mudahan kalian bisa nyelesainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.